Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas dari dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurul Amalia, SP MSI. PPT ini kami susun oleh kelompok 4, yaitu Ivan Christian Telaumbanua, Hibni Sarasaragi, Jainal Mutakin, Wilfrida Dwi Apriana Turnip, dan Amelia Yunianti Siahan. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan dari tugas-tugas manajemen ini. Tugas menyusun rencana kegiatan. Tugasnya ialah seorang manajer kebun kelapa sawit PT DDM akan menyusun rencana kerja tahun 2021 yang meliputi rencana produksi untuk di lokasi perkebunan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Tentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Tindakan pertama yang dilakukan yaitu dengan menentukan suatu perencanaan yang efektif, membutuhkan partisipasi dan koordinasi dari semua bagian yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada yang disebut dengan perencanaan jangka panjang dan juga perencanaan jangka pendek. Kemudian terdapat dana sumber yang didapat. Dana yang didapat ini bisa diperoleh dan anggaran biaya produksi tahunan dan simpanan dari hasil yang ada selama ini. Anggaran dan realisasi merupakan komponen yang sangat berhubungan dengan biaya dalam bidang produksi perusahaan. Anggaran dan realisasi sangat penting guna menghindari penyimpanan biaya yang tidak diperlukan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hibni Sara. Baiklah, saya Hibni Sara akan melanjutkan PPT dari Jainal Mutakin. Sumber daya manusia. Pengelolaan perkebunan yang baik membutuhkan tata kelola kelembagaan baik, yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten diperlukan dukungan bantuan dari perusahaan dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 yang mengatur tentang perhimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, disebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan fasilitas. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi pekebun. Sarana dan prasarana agar tercapai. Sarana dan prasarana yang ada harus dilengkapi agar tercapai suatu produksi yang baik dan memperoleh keuntungan yang optimal, yaitu dengan teknologi yang ada digunakan, alat transportasi, alat panen yang dibutuhkan, dan lain-lain. Tujuan dari A sama dengan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit untuk 1. Memperbaiki sarana dan prasarana tanaman, kebun, dan pengolahannya sesuai dengan teknik budidaya kelapa sawit yang baik. 2. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan. 2. Mengapa tindakan tersebut dilakukan? Why? Adapun tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai 1. Tujuan menjadi jelas dan terarah. Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan hendak dicapai. 2. Kemudian semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama. Ketika semua elemen atau bagian dalam organisasi mengetahui tujuan organisasinya dengan jelas dan akan bekerja ke satu arah yang sama.
ketiga, menolong mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang. Dengan adanya tindakan tersebut, maka organisasi mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada di lingkungan organisasi. Saya Ivan Christian Tlombanua, NIM D1A020077. Di sini saya akan melanjutkan PPT dari rekan saya, Ibni Sarah Saragih. 4. Membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 5. Membantu pekerjaan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Adanya tindakan-tindakan tersebut akan memperjelas prosedur kerja sehingga ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir. Nomor 3, di mana tindakan tersebut dilakukan atau where. Tindakan tersebut dilakukan di lingkungan perkebunan kelapa sawit PT DDM dan sesuai dengan prosedur dan perencanaan yang dibuat. Tindakan tersebut dilakukan dengan pengawasan agar suatu perencanaan yang dibuatnya dapat dilakukan dengan baik oleh semua pekerja yang terkait. 4. Kapan tindakan tersebut dilakukan atau when. Dalam menentukan kapan tindakan tersebut dilakukan, kita pertama-tama harus tahu kapan kita melakukan tugas itu, agar rencana-rencana yang berkaitan dengan waktu kapan rencana itu dilakukan dapat terrealisasi dengan baik. Perencanaan dilakukan setelah semua perencanaan produksi telah siap, mulai dari penjadwalan, penugasan kerja, permintaan produk, kemampuan produksi, sumber daya manusia, dan sarana produksi. Untuk slide berikutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Wilfrida Dwi Apriana Turnip akan melanjutkan penjelasan PPT dari saudara Ivan Christian Tlombanua. Dalam hal ini, seorang manajer harus mampu mengelola waktunya dengan seefisien mungkin, karena dalam mengelola perkebunan atau perusahaan, waktu sangat berharga dan seorang manajer juga harus mampu membagi waktunya dan memprioritaskan hal yang lebih penting. Manajer dan karyawan yang bekerja di perkebunan harus didasarkan pada tugasnya masing-masing agar semua rencana kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya. Setelah semua terkelola dan terorganisir dengan baik, maka tindakan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut atau who, yaitu berkaitan dengan personil yang akan menjalankan semua hal yang telah disusun berdasarkan tugasnya masing-masing. Yang pertama, asisten manajer. Keberadaan asisten manajer diperlukan untuk mendukung kinerja seorang manajer. Berikut tugas seorang asisten manajer. Pertama, membantu manajer dalam mengatur, merencanakan, dan menerapkan strategi. Kedua, mengkoordinasi operasi, mengawasi dan memotivasi staf. Ketiga, memantau biaya operasi, anggaran, dan sumber daya. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan klien dan mengevaluasi kebutuhan dan spesifikasi mereka. Yang kedua, asisten tanaman kelapa sawit, yaitu orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin afdeling atau bagian per unit kebun atau bagian unit di pabrik dan berperan sebagai pembantu atau membantu segala jenis pekerjaan di lapangan. Seorang asisten tanaman kelapa sawit dituntut untuk mampu bekerja bersama tim dan kreatif. Yang ketiga, mandor sawit. Seorang mandor merupakan pemegang kunci utama dalam menentukan keberhasilan di lapangan. Berikut tugas seorang mandor sawit. Yang pertama, menjalankan fungsi kontrol terhadap area perkebunan dengan luas yang relatif kecil. Kedua, membantu asisten lapangan untuk membuat laporan data pemupukan, hasil panen buah kelapa sawit, laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam bentuk administrasi. Yang keempat, kepala tata usaha atau KTU. Berikut tugas dari kepala tata usaha. Yang pertama, menyusun program kegiatan ketatausahaan. Kedua, menginventariskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Yang ketiga, melaksanakan surat penyurat, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan. Berikutnya dilanjutkan oleh saudari Amelia Yunianti Silalahi. Baiklah, saya Amelia Yunianti Silalahi. Saya akan melanjutkan PPT dari saudari Wilfrida. Yang kelima, bekerja di kebun sawit.
Memanen kelapa sawit yang sudah matang dengan ketentuan yang ada atau disebut dengan pemanen. Melakukan pemupukan pada batang sawit yang diawali oleh mandor atau buruh harian lepas dan penyuluh perkebunan kelapa sawit. Yang keenam, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut atau how? Cara melaksanakan tindakan itu adalah dengan mengikuti prosedur kegiatan yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, membagi kelompok yang memberikan informasi terkait kegiatan, alat, dan sumber daya lain kepada kelompok yang melakukan kegiatan. Yang kedua, mengelola pendanaan dengan baik yang dikelola oleh manajer. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja dengan baik. Yang keempat, mengelola produksi dengan baik mulai dari bahan mentah atau buah sawit matang hingga bahan jadi yang diproduksi menjadi minyak. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.